Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di daily vlog Ibu Muda Anak 1. Jadi pagi ini aku mau masak sarapan dulu. Nah, di sini aku lagi goreng tempe teman-teman. Sengaja aku gorengnya tuh cuma satu papan karena ini kali pertama aku bikin sarapan kayak begini teman-teman. Maksudnya tuh ini kan aku mau buat sarapan yang kayak dicampur-campur gitu loh teman-teman. Nanti aku mau kasih ini telur ceplok yang aku baladoin terus dicampur tempe juga. Tapi karena aku tuh males bikinnya dua kali, jadi aku kayak satuin aja. Kayaknya sih nggak apa-apa sih teman-teman. Terus alhamdulillahnya pas aku makan ya enak-enak aja. Nah, ini aku lagi goreng juga telur ceploknya. Terus singkat cerita ini udah matang. Oh ya teman-teman, sengaja ya aku gorengnya tuh 3 sekaligus soalnya mau cepet-cepet gitu. Nah, jangan salfok juga dengan wajan legend aku. Ini tuh wajannya bagus banget teman-teman, walaupun udah jadul tapi itu tuh nggak lengket sama sekali. Itu walaupun udah lama banget ya, itu udah ada sebelum aku menikah. Pokoknya aku masih kecil itu wajannya udah ada, dan karena memang sering dipakai di tungku ya teman-teman, jadi kayak gosong gitu kelihatannya. Nah, lanjut lagi, tadi setelah semuanya udah digoreng, lanjut aku blenderin cabe, terus ada bawang merah bawang putih juga, dan aku tambahin 1 kemiri ya teman-teman. Kebetulan di rumah ada stok kemiri, jadi di sini aku pakein juga. Nah, ini karena lomboknya udah agak matang gitu, jadi aku tambahin tomatnya ya teman-teman. Setelah itu ini aku tuangin tempe sama telurnya sekaligus. Nah, Arsy udah aku sisain telurnya 1 ya teman-teman, yang nggak aku bumbuin sengaja supaya nanti Arsy tuh nggak kepedisan ya teman-teman. Nah, nanti telurnya Arsy aku kasihin kecap aja sama nasi gitu. Nah, lanjut di sini aku tambahin kecap juga ya teman-teman. Tadi udah aku bumbuin. Ya, bumbunya seperti biasa, ada garam, micin, dan gula juga. Oh iya teman-teman, jadi kita itu kalau pagi memang sarapannya tuh yang berat-berat gitu ya teman-teman, langsung makan nasi karena memang udah terbiasa kayak begitu. Karena kalau pagi kan Pak suami juga harus sarapan dulu sebelum berangkat kerja supaya kerjanya tuh bisa fokus gitu loh teman-teman. Nah, ini singkat cerita udah selesai semuanya. Masya Allah. Nah, lanjut lagi di sini setelah sarapan, Pak suami udah berangkat kerja, terus Arsy tadi udah aku urusin juga. Di sini lanjut setelah Arsy udah bobo, aku beberes dapur dulu teman-teman. Oh iya teman-teman, aku mau sedikit cerita dulu ya. Pas aku awal-awal nikah, aku tuh bingung banget setiap harinya tuh mau masak apa. Kenapa? Karena aku tuh nggak ada pengalaman sama sekali gitu soal masakan ya. Karena biasanya tuh cuman dimasakin sama nenek, ataupun kalau waktu pas kerja dulu ya kita kan makannya tuh di tempat kerja ya teman-teman, jadi nggak ada susah-susah lagi untuk masak gitu. Nah, setelah menikah baru deh aku tuh rasain banget kalau aku tuh nggak tahu masak ya. Kalau misalkan mau masak ya harus buka itu tutorial masak di internet dulu teman-teman, karena kalau enggak ya aku nggak tahu cara masaknya kayak gimana. Apalagi kan dulu pas awal nikah aku tuh memutuskan untuk tinggal di rumah mertua dulu, dan dulu pas aku tinggal di rumah mertua kan pas awal-awal ibu mertuaku lagi ke rumah mamanya di Morowali, jadi di situ tinggal ada bapak mertua aja sama ipar aku. Nah, jadi dulu di situ yang masak tuh aku teman-teman. Nah, kalau setiap mau masak itu bingung gitu mau masak apa hari ini, terus biasanya buka internet dulu supaya cari referensi ya teman-teman, kita mau masak apa. Tapi setelah lama kelamaan ya udah terbiasa juga sih dengan keseharian begitu, jadi ya udah kebiasaan, udah tahu juga bagaimana selera orang rumah. Jadi lama kelamaan aku tuh udah ngerti gitu loh teman-teman, cara masaknya tuh kayak gimana. Tapi jujur aja sampai sekarang itu kalau misalkan aku tuh nemu kayak bahan masakan yang asing gitu loh teman-teman, maksudnya yang kayak baru kali pertama aku mau masakan begitu ya aku harus buka tutorial juga gitu, soalnya takut salah gitu loh teman-teman. Untungnya tuh sekarang udah itu loh teman-teman, udah gampang banget karena udah banyak tutorial di internet, jadi para istri-istri baru gitu bisa belajar ya teman-teman, maksudnya kayak para ibu rumah tangga yang baru menikah gitu. Seperti akulah contohnya, aku bisa belajar di internet tentang cara masak dan jadi ibu rumah tangga baru gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya internet ini kalau bisa kita ambil positifnya gitu ya, pokoknya banyak manfaat yang bisa kita ambil lah teman-teman. Tapi ya terkadang ada juga sih yang melihat negatifnya. Jadi
ya itu tergantung dari pendapat kita gitu. Nah lanjut di video lagi, di sini aku lagi bersihin wastafel aku. Jadi ini kan baru jalan air ya teman-teman. Jadi ini hari pertama airku jalan. Setelah beberapa hari mesinnya tuh rusak ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang udah bagus. Jadi sekarang aku bisa bersihin semua yang membutuhkan air ya teman-teman. Nah di sini tadi tuh ada sisa makanan yang lengket gitu di wastafel. Itu tuh kayak tepung gitu loh, yang kayak tumpah gitu di wastafel, tapi karena udah kering gak dibersihin makanya lengket. Jadi tadi aku sikat-sikat dulu. Nah lanjut setelah bersihin itu meja dapur dan wastafel, di sini aku mau bersihin kamar mandi ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya udah lama ya aku mau bersihin kamar mandi pakai Cleantex ini, tapi karena terkendala air yang gak jalan gitu, jadi ya begitulah teman-teman, ditunda-tunda terus. Nah di sini aku udah pakai kos tangan ya, jadi sekarang aku bersihin kamar mandinya udah pakai kos tangan, tapi rasanya tuh kalau pakai kos tangan kayak nggak bebas gitu loh teman-teman, karena itu kayak plastiknya kayak apa ya, ngehalang gitu loh. Oh iya, tadi aku udah baca petunjuknya dulu, itu Cleantex-nya. Sebenarnya aku udah hafal sih petunjuknya, tapi aku baca lagi sempat ada pembaharuan ya. Itu perbandingan air sama Cleantex-nya itu 1:1 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan airnya 10 mili ya Cleantex-nya juga 10 mili, tapi tadi aku kira-kira aja karena aku nggak ada ukuran gitu loh. Nah terus lanjut di sini aku udah oles-olesin itu Cleantex yang udah aku campur pakai kuas ya teman-teman. Ini kuasnya itu sebenarnya kuas pak suami untuk bersihin mobilnya, tapi aku udah kasih tahu pas suami dulu kalau aku mau pakai bersihin kamar mandi, katanya boleh gitu. Nah jadi di sini aku mulai bersihinnya tuh mulai di dinding-dinding dulu ya teman-teman. Terus di sini aku mulai di dinding kolam air gitu, tempat penampungan air. Di sini tuh kayak kelihatan kuning-kuning gitu, tapi nggak terlalu kelihatan di kamera ya karena mungkin cahaya aku kurang. Sebenarnya ini kalau misalkan pakai kuas tuh lebih lama ya teman-teman. Biasanya tuh aku pakai sikat aja, aku siram-siram dulu pakai Cleantex yang udah aku campur, terus langsung aku sikat. Tapi ini aku cobain pakai kuas karena pengen lihat hasilnya aja kalau misalkan kita pakai kuas. Tapi ya sebenarnya lama banget ya teman-teman. Nah ini tuh yang aku bersihin yang kelihatan kotor aja teman-teman. Bagian atasnya aku nggak bersihin karena aku nggak bisa sambil berdiri. Aku maunya sambil duduk aja. Jadi bagian bawah-bawahnya aja yang kelihatan kuning-kuning gitu aku kasihin Cleantex. Nah Cleantex ini udah botol kelima ya teman-teman yang aku beli. Kenapa? Karena ya memang sesuka itu dengan hasilnya. Karena kalau misalkan mau bersihin kamar mandi tuh kayak sat-set gitu kalau misalkan pakai Cleantex gitu. Tapi ini nggak bisa kalau untuk apa ya, kayak wastafel gitu nggak bisa ya teman-teman, karena dulu aku pernah cobain ternyata wastafel aku jadi hitam-hitam gitu teman-teman, ada bintik-bintik hitamnya. Sebenarnya di situ ada tulisannya untuk keramik ya, tapi aku ngeyel mau cobain di wastafel jadinya kayak begitulah. Tapi nggak apa-apa, sekarang wastafel aku udah mulai kinclong lagi karena udah aku bersihin pakai ramuan ajaib yang pernah aku buat itu loh teman-teman. Teman-teman yang sempat nonton video aku yang pas bikin ramuan ajaib itu untuk pembersih kloset dan wastafel pasti tahu deh. Nah sekarang ini lanjut lagi aku sikat-sikatin di tempat penampungan air juga ya teman-teman, karena di situ di kolamnya juga mau dibersihin, tapi aku pending dulu bersihin kolamnya karena aku mau bersihin bagian ini dulu. Ini tempat persabunan tapi nggak pernah aku dikleterin, jadi kayak banyak tempat apa ya, tempat pasta gigi atau sikat gigi yang udah nggak kepake tuh di sini aja disimpannya teman-teman, nggak dibuang gitu. Jadi di sini aku bersihin dulu, setelah itu aku sikat-sikat juga semua peralatan mandi, maksudnya kayak sabun dan lain-lain, karena kan air di rumahku tuh sebenarnya nggak jernih-jernih amat ya teman-teman. Jadi kayak timba dan tempat sabun itu kayak jadi kuning-kuning gitu loh teman-teman. Makanya di sini aku sikat-sikatin dulu. Nah ini tadi aku cek dulu itu samponya masih ada atau udah nggak ada. Sebenarnya masih agak berat-berat dikit, tapi takutnya tuh isinya air gitu loh. Jadi aku cek dulu, ternyata masih ada. Jadi itu aku bersihin dulu tempatnya. Setelah itu aku bilas-bilasin ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini pas aku bersihin kamar mandi nggak aku videoin semua ya teman-teman, karena tadi tuh Arsy bangun. Jadi aku skip dulu bikin videonya karena mau cepet-cepet ya, supaya nanti tuh bisa selesai semuanya gitu. Jadi nanti teman-teman lihat hasilnya aja.
Nah, nanti di sini lantainya juga aku sikat-sikatin ya teman-teman, terus pakai Cleantex juga, tapi udah nggak aku videoin. Nah, singkat cerita ini udah selesai. Ini aku gantung juga pewangi ruangan supaya kamar mandinya juga ikut wangi. Terus ini dia yang telah aku bersihin. Sebenarnya nggak terlalu bersih sih teman-teman, masih banyak kayak apa ya, warna coklat-coklat gitu, tapi karena apa ya udah capek ya, jadi ya sebisa aku aja ngebersihinnya. Menurut aku ini sih udah lumayan bersih ya daripada sebelumnya. Nah, ini masya Allah aku tuh seneng banget lihat air udah jalan ya teman-teman, karena ya sudah beberapa hari kolam ini tuh kotor banget, nggak ada isinya, terus cuma ember-ember yang terisi gitu karena air nggak jalan ya teman-teman. Nah, terus lanjut lagi di sini pas malamnya, pas suami tuh ngajakin ke pasar malam lagi, padahal tuh sebenarnya aku tuh nggak mau ya teman-teman, karena lagi capek gitu habis bersihin kamar mandi pas paginya. Tapi aku tuh liatin Arsy ternyata udah digantiin bajunya sama pas suami dan udah siap go, jadi aku buru-buru ganti baju juga karena aku nggak mau ditinggal di rumah sendirian, takut ya teman-teman, jadi ini aku ikut juga. Nah, terus pas sampai di pasar malam ternyata itu kereta-kereta yang sering Arsy naik itu nggak jalan teman-teman, maksudnya nggak ada pemiliknya gitu. Jadi ini kita pindah haluan ke apa ya namanya ini, yang putar-putar ini loh teman-teman. Tapi di sini kan Arsy masih kecil gitu dan belum tahu ya kalau misalkan cuman sendirinya aja, jadi sini aku ikutan naik juga. Dan asal teman-teman tahu, ini tuh kali pertama aku naik beginian teman-teman, masya Allah. Jadi kalau misalkan bukan Arsy ya teman-teman yang mau ditemanin, pasti aku nggak akan pernah naik kayak begituan. Nah, setelah naik itu yang putar-putar, lanjut di sini kita mau beli bakso sama kakak ipar dulu. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.